Pak Hengki, ini tadi kita sudah membicarakan soal sudah siapkah Indonesia untuk infrastruktur dan segala fasilitas itu. Nah, target Kemenpar sendiri sudah menyiapkan program apa sih Pak untuk semakin memancing wisatawan itu datang ke sini? Di samping paket kebijakan pemerintah terhadap bebas visa, sekarang juga kami mendapatkan peningkatan budget untuk promosi, karena kami yakin dan percaya bahwa intuisi atau rasa ingin mengunjungi Indonesia itu harus dirangsang dengan melalui media, melalui komunitas atau melalui blog pula, dan itu hampir mendekati angka 1 triliun untuk pemasaran pariwisatanya, dan hampir 400 miliar yang untuk tata kelola destinasi atau pembangunan infrastruktur pariwisatanya. Lalu kami juga tidak melupakan dan harus ada di dalamnya yaitu pemberdayaan masyarakat, karena kami yakin dan percaya bahwa wisatawan itu tidak hanya ingin mengunjungi Borobudur toh, karena sekarang juga banyak wisatawan yang ingin menikmati gimana caranya tinggal sebagai bangsa Indonesia, sebagai program homestay juga sekarang sudah banyak laku, dan itu mereka tidak harus hotel bintang baru homestay, tapi mungkin dibalik masuk dulu homestay baru tinggal di hotel bintang untuk bisa menikmati wisata di Indonesia. Dan yang paling penting adalah kami juga sudah menyiapkan yang namanya program sertifikasi sumber daya manusia kita. Karena dengan isu MEA di sini, lalu kami yakin dan percaya juga bahwa dengan SDM yang memiliki kompetensi yang sangat unggul dan membuat nilai 0 untuk sebuah komplain dalam pengertian, karena namanya pariwisata ini atau wisata ini semuanya berinteraksi dengan human, dengan manusia, kecuali yang man-made, kecuali yang buatan manusia kayak itu pun harus ada manusianya, jadi human touch-nya. Nah ini sebelum jauh ke infrastruktur yang lain, tapi aksesnya dulu untuk masuk ke Indonesia, mungkin mau ke Derawan atau mau ke Raja Ampat, jalan masuk ke sananya itu yang mungkin sulit untuk wisatawan mancanegara. Bagaimana dengan jarang-jarang loh Pak Hengki itu kadang-kadang kalau mau ke pulau-pulau yang bagus itu katanya itu bagaimana tuh Pak Hengki? Saya coba ingin memberikan satu contoh saja bahwa pertama kami baru kenal yang namanya Somlaki di Maluku Tenggara Barat. Itu baru tahun lalu kami dengar sebagai Bank Indonesia. Tapi kami ke sana sekarang sudah diresmikan, sudah dibuka bandara barunya di Somlaki itu. Itu kalau kita berangkat jam 12 malam dari Jakarta baru nyampe di sana jam 10 pagi. Tapi di Ambon kita bisa transit dengan sangat nyaman dan kita bisa city tour juga di Ambon. Lalu kita masuk ke Maluku Tenggara Barat atau Somlakinya ini. Dan pesawatnya juga sudah nyaman semua. Atau Anambas, Anambas juga karena masuk dalam wilayah Great Batam, saat ini juga bandaranya sedang dibangun oleh Perhubungan dan akan diperpanjang pula. Dan kami dari Kementerian Pariwisata saat ini sudah dijadikan dan diterima semua masukan kami oleh kementerian-kementerian terkait, dan mereka saling mendukung sekarang. Dan ini butuh waktu, jadi kita juga jangan terlalu a priori untuk harus hari ini kerasa mudahnya berkunjung ke daerah-daerah itu. Saya yakin dan percaya bahwa ada proses untuk itu. Ada proses, dan sebenarnya sudah ada 5 target. Kalau kita lihat tadi Pulau Komodo, bandaranya juga sudah baru, dan Sorong, terus di Raja Ampat juga bandaranya sudah akan diperpanjang lagi setelah tahun lalu diresmikan dan sekarang diperpanjang lagi. Dan kalau di sisi laut, pemerintah juga akan meningkatkan investasi di bidang marinanya, karena kami yakin dan percaya untuk mendukung pengembangan maritim, kita perlu yang namanya marina. Dan marina di sini merupakan salah satu bisnis unit yang sangat dimungkinkan untuk dibuka kerjasama antara pemerintah dengan swasta. Tidak hanya seperti yang di Singapura dia punya 8, atau di negara lain dengan di Cina mungkin lebih banyak. Di Indonesia pun harus kita pacu sekarang investasinya di bidang marina, karena maritim di Indonesia juga luas. Integrasi sebuah kawasan marina membuat orang akan stay di situ, akan menyandarkan kapalnya, dan sehingga tidak hanya melulu soal udara, ke depan mungkin konsepnya adalah fly and cruise atau fly and yachting. Itu menjadi suatu yang ke depannya menjadi lebih keren. Baik, Pak Hengki, nanti di segmen selanjutnya saya ingin bertanya kemudian bagaimana ini kita bisa membuat bahwa destinasi di Indonesia itu sama terjangkaunya nih dengan daerah-daerah lain yang di luar negeri yang kalau kita cek tiket pesawat itu justru lebih murah kadang-kadang kalau dibandingkan dengan pergi di sesama Indonesia. Kita akan bahas itu di segmen selanjutnya.